Om Swastiastu. Halo anak-anak, kembali lagi dalam pembelajaran Matematika Wajib kelas 11, masih di bab barisan dan deret bilangan. Nah, adapun materi kita pada hari ini yaitu tentang aplikasi barisan dan deret. Aplikasi barisan dan deret. Nah, adapun aplikasi barisan dan deret dalam kehidupan sehari-hari itu ada dua. Yang pertama, pertumbuhan dan peluruhan. Pertumbuhan dan peluruhan. Kemudian yang kedua, itu ada yang disebut dengan pertumbuhan ganda. Baik, kita akan membahas satu-satu. Untuk yang pertama, pertumbuhan dan peluruhan. Adapun rumus dari pertumbuhan dan peluruhan tersebut adalah MT sama dengan T-nya di bawah ya. MT sama dengan M0 dikali 1 plus minus I pangkat T. Sekali lagi rumusnya itu adalah MT sama dengan M0 kali 1 plus minus I ditambah T. I pangkat T. Nah, di sini ada tanda plus minus. Untuk plusnya itu pertumbuhan. Untuk rumus yang positif itu digunakan untuk pertumbuhan karena dia bertambah. Ingat sekali lagi, untuk yang plus itu digunakan untuk rumus pertumbuhan. Namanya juga pertumbuhan, pasti dia akan bertambah. Kemudian untuk rumus yang negatif itu digunakan untuk peluruhan. Peluruhan atau penyusutan, pengurangan. Peluruhan itu sama dengan penyusutan atau pengurangan. Ingat, rumusnya dikurang. Sekali lagi, Ibu tekankan, untuk rumus pertumbuhan gunakan tanda yang positif. Sedangkan untuk rumus peluruhan itu digunakan tanda yang negatif. Adapun keterangan dari rumus tersebut, yaitu yang pertama, MT. MT itu merupakan jumlah akhir objek. Jumlah akhir objek. Kemudian di sini ada M0. M0 itu adalah jumlah awal objek. Nah, di sini ada I. I itu merupakan laju pertumbuhan atau peluruhan. Nah, nanti tergantung dari soal. Apabila soalnya tentang pertumbuhan, maka gunakan di sini laju pertumbuhan I-nya. Apabila soalnya tentang peluruhan atau penyusutan, gunakan I-nya itu merupakan laju peluruhan. Nah, di sini ada T. T itu merupakan jangka waktu. Waktu atau periode. Nah, itu untuk keterangan dari rumus MT sama dengan M0 kali 1 plus minus I pangkat T. Baik, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Untuk contoh yang pertama, Ita menabung di bank sebesar 3 juta rupiah dengan suku bunga majemuk sebesar 9% per tahunnya. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah besar tabungan Ita
setelah 4 tahun jika kita hanya menabung sekali di awal. Nah, di sini ternyata di dalam soalnya itu ada kata suku bunga majemuk. Nah, kalau menabung suku bunga majemuk ini merupakan contoh dari pertumbuhan. Nah, makanya rumus yang kita gunakan itu tandanya adalah yang positif. Berarti rumusnya adalah MT sama dengan M0 1 ditambah I pangkat T. Baik, langsung saja kita kerjakan soal yang pertama. Kita buat dulu yang diketahui. Yang diketahui dari soal, M0-nya itu adalah jumlah awal suatu objek, jumlah awal dari tabungannya kita itu adalah 3 juta rupiah. Jadi M0 sama dengan 3 juta. Ibu singkat di sini 3 juta. Kemudian untuk I-nya itu merupakan I itu adalah laju pertumbuhan atau laju peluruhan, karena di sini kita pertumbuhan, berarti I-nya itu adalah dengan suku bunga majemuk sebesar 9%. Berarti I-nya di sini adalah 9%. 9% itu artinya 9/100. Jika kita rubah menjadi bilangan desimal itu artinya menjadi 0,09, karena per 100 itu 2 angka di belakang koma. Jadi 0,09. Kemudian ada T. T itu merupakan laju. T itu merupakan waktu. Waktu berapakah besar tabungan kita setelah 4 tahun jika kita hanya menabung sekali di awal. Berarti T-nya itu adalah 4. Nah, kita sudah mendapat M0, I, dan T-nya. Sekarang kita cari yang ditanyakan. Itu adalah setelah 4 tahun, berarti MT. Jumlah akhir. MT-nya. Ibu lanjutkan di sini. Jawab. Kita buat dulu rumusnya. MT sama dengan M0 kali 1 ditambah I pangkat T. Ingat, kita menggunakan positif karena ini merupakan pertumbuhan atau bunga majemuk. Langsung saja MT sama dengan M0-nya kita dapat 3 juta. 1 ditambah I-nya 0,09. Pangkat T-nya 4. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. MT sama dengan 3 juta. 1 ditambah 0,09 itu adalah 1,09 pangkat 4. Nah, kita selesaikan dulu ini. 1,09 pangkat 4, karena ini nilainya cukup besar, jadi kalian silahkan nanti gunakan kalkulator. Didapat MT sama dengan MT, ingat T-nya di bawah ya. MT sama dengan 3 juta. 1,09 pangkat 4 itu didapat, silahkan nanti kalian cek sendiri di kalkulator kalian masing-masing. 1,41158,161. Nah, itu hasil dari 1,09 pangkat 4. Sekarang kita cari MT sama dengan 3 juta dikalikan ini 1,41158,161. Itu hasilnya mendapat 4.239.744,83. Nah, jadi banyak tabungan kita setelah 4 tahun adalah, Ibu buat di sini, Rp
4.239.744,83. Nah, jadi seperti itu contoh dari pertumbuhan. Baik, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut lagi. Untuk contoh yang kedua, agar kalian lebih paham, harga mobil A di tahun 2021 adalah 200 juta rupiah. Jika dijual bekas, harganya mengalami penurunan sebesar 2% per tahun. Nah, yang ditanya berapakah perkiraan harga mobil A setelah 4 tahun. Nah, di sini ada kalimat penurunan, mengalami penurunan. Jadi, dari soal ini kita tahu bahwa ini merupakan contoh dari peluruhan karena di sini ada kata penurunan, mengalami penyusutan harga. Sehingga di sini kita akan menjadi rumusnya MT sama dengan M01 kurang I pangkat T. Baik, langsung saja kita cari dulu yang diketahui. M0 harga awal mobil itu adalah 200 juta rupiah. Di sini M0 sama dengan 200 juta rupiah. Kemudian I-nya, laju peluruhannya, jika dijual bekas harganya mengalami penurunan sebesar 2% per tahun. Berarti I-nya itu adalah 2%. Kita rubah menjadi bilangan desimal. 2% itu artinya 2 per 100. Per 100 itu 2 angka di belakang koma, sehingga menjadi 0,02. Berarti I-nya didapat 0,02. Berapakah perkiraan harga mobil A setelah 4 tahun? Berarti 4 tahun itu adalah waktunya. T-nya, T sama dengan 4. Nah, semua sudah kita cari M0, I, dan T-nya. Sekarang yang ditanya itu adalah MT. Baik, langsung saja kita jawab. Ibu buat di samping saja. Jawab, kita masukkan dulu rumusnya. MT sama dengan M0 kali 1 kurang I pangkat T. MT kita substitusi nilai-nilai M0. M0 nya itu adalah 200 juta. Ibu tulis 200 juta kali 1 dikurangi I-nya 0,02 pangkat T-nya 4. MT sama dengan, kita selesaikan dulu yang di dalam kurung, 200 juta 1 dikurangi 0,02 itu hasilnya adalah 0,98 pangkat 4. Selesaikan dulu yang dalam kurung, kita pangkatkan 4, 0,98 dipangkatkan 4, 0,98 dikali 0,98 kali 0,98 kali 0,98. Itu hasilnya adalah hasil pangkat 4 dari 0,98 itu adalah 0,92236,816. Bisa nanti kalian cek sendiri dengan menggunakan kalkulator kalian masing-masing. Setelah itu kalikan dengan 200 juta sehingga MT didapat 184.473.632 rupiah. Jadi harga mobil setelah mengalami penyusutan atau penurunan, 184.473.632 rupiah. Jadi harga mobil setelah mengalami penyusutan atau penurunan, 184.473.632 rupiah.
adalah 184.473.632 rupiah. Nah, itu untuk contoh soal dari pertumbuhan dan peluruhan. Kita lanjut materi tentang pertumbuhan ganda. Ya, aplikasi barisan dan deret yang kedua itu adalah pertumbuhan ganda. Nah, pertumbuhan ganda ini biasanya apabila diberikan soal itu ada kalimat bertambah 2 kali lipat, membelah 2 kali lipat. Nah, apabila ada soal seperti itu, maka itu disebut dengan pertumbuhan ganda. Adapun rumus dari pertumbuhan ganda yaitu sebagai berikut. MT sama dengan M0 kali 2 pangkat T. MT sama dengan M0 kali 2 pangkat T. Nah, keterangannya di sini. Yang pertama MT. MT itu merupakan jumlah akhir objek kemudian ada M0. M0 itu merupakan jumlah awal objek. Ada T di sini. T itu merupakan periode atau waktu. Waktu atau periode. Baik, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Ya, untuk contohnya, suatu bakteri membelah menjadi 2 setiap 2 menit. Jika mula-mula terdapat 10 bakteri, tentukan banyak bakteri setelah 10 menit. Nah, di sini karena dia membelah menjadi 2, maka ini merupakan contoh dari pertumbuhan ganda. Baik, langsung saja buat dulu diketahui. Diketahui kita cari suatu bakteri membelah menjadi 2 setiap 2 menit. Jika mula-mula terdapat 10 bakteri, mula-mula terdapat 10 bakteri berarti M0-nya itu adalah 10. Kemudian ada T di sini. T. Nah, T itu nanti bisa berupa waktu, bisa juga berupa periode tergantung pada soal yang diberikan. Nah, karena pada soal ini membelah setiap 2 menit, sehingga itu T-nya dia merupakan periode. Nah, sehingga didapat periodenya itu, untuk mencari periodenya itu adalah waktu yang ditanyakan dibagi dengan waktu saat dia membelah. Sehingga di sini T-nya menjadi 10 dibagi 2. Waktu yang ditanyakan dibagi dengan waktu saat dia membelah. 10 dibagi 2, karena 2 ini membelah setiap 2 menit, sehingga T-nya menjadi 10 dibagi 2, hasilnya adalah 5. Oke, M0 sudah kita dapatkan, T juga sudah. Yang ditanya adalah MT. Langsung saja kita jawab. Kita buat dulu rumusnya. MT sama dengan M0 kali 2 pangkat T. Nah, karena M0 dan T sudah kita dapatkan, langsung saja kita substitusi ke rumusnya. M0 nya didapat 10 kali 2 pangkat T-nya itu 5. Cari dulu yang dipangkatkan. 10 kali 2 pangkat 5 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, mendapat hasil 32. Sehingga di sini 10 kali 32 hasilnya adalah 320. Jadi, Bu buat di sini. Jadi, banyak bakteri
setelah 10 menit adalah 320 bakteri. Baik, cukup sekian dulu materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Apabila nanti ada hal-hal yang belum kalian pahami, kita bisa diskusikan lebih lanjut. Akhir kata Ibu tutup dengan Paramba Santi. Om Santi, 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 Om.